Ini harusnya ada yang kagetin nggak sih? Lantai 4 aja Is, jauh-jauh. Jangan pura-pura handphone. Lihat handphone aja tuh. Guys, ada tugas PK belum? Wah, yang mana tuh? Yang pokok. Itu PR loh. Jadi kita harus ngapain? Itu kata ibunya tuh kita harus bahas nilai-nilai Pancasila di dunia perkuliahan. Apalagi kita kan mahasiswa teknologi geomatika. Tapi sebelum videonya kita kami masa nggak kenalan dulu? Bener banget. Boleh sih, boleh. Ayo. Boleh. Yang depan dong. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Fadila dengan NIM 43 dari kelas 2BG Matika Pagi. Halo semuanya, perkenalin nama aku Nayara dari kelas 2B pagi dengan NIM 59. Halo semua, saya Mas Rida Siraan dengan NIM 57 dari kelas B pagi. Halo semuanya, saya Bunda Karifatur dari kelas Gen 2B pagi NIM 40. Halo semuanya, kenalkan namaku Leroy Mario dari kelas Gen 2B pagi dengan NIM 50. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dapara Minata dari teknologi geomatika B pagi dengan NIM 48. Halo semua, perkenalkan nama saya Mas Fadila ini dengan NIM 31 dari 2B pagi. Oke. Halo. Yang itu namanya siapa? Halo Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Faiz Yusuf dari kelas 2B pagi dengan NIM 37. Nah, jadi kita langsung ke pembahasan atau gimana ini? Boleh. Kita mungkin mulai dari sila pertama aja kali ya. Boleh. Sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut kalian gimana tuh di kehidupan mahasiswa? Contoh penerapannya? Ya. Kalau menurut aku sih contoh penerapannya itu mungkin kalau di lapangan sebelum kita mulai melakukan praktikum, alangkah baiknya kita mulai berdoa. Masya Allah. Nah kalau yang lain, Kalau dari aku, Ya, lanjut. Nah, kalau dari aku misalnya pas kita di kelas nih, kita itu kan ada berkeyakinan, jadi kita tuh ada temennya lagi ibadah, kita jangan ganggu, kayak kita berilah waktu. Nah, kalau di sila pertama pastinya nggak jauh-jauh dengan yang namanya berdoa. Jadinya alangkah baiknya sebelum melakukan sesuatu gitu kita juga harus berdoa karena nggak ada yang tahu di lapangan itu bakal terjadi bagaimana. Kalau menurutku sih ya, waktu praktek kita istirahat sebentar untuk melakukan sholat. Salah satu penerapan dari sila pertama. Kalau menurut aku sih, kita kan dalam pengambilan data kan kita mengolah data. Dan mengolah data itu kita tidak boleh manipulasi. Yang penting yang jujur dalam sila pertamanya. Bener banget. setuju. Kita harus. Lanjut. Kalau menurut saya, karena salah satu kan berkaitan dengan ketuhanan, ya masing-masing dari kita melaksanakan ibadah kita. Jika ada sesimpel apapun kita praktek, ya luangkan waktu untuk ibadah kepada Tuhan masing-masing. Nah, Setuju sih, jujur, doa, semuanya ada di sila pertama. Coba kayaknya saya ngomongnya ulang deh, soalnya ketutup. Oh iya, lanjut. ya habis dong. Aku betul lagi. Setuju sih sama semuanya, jujur, berdoa sebelum melakukan semuanya dalam sila pertama. Kalau aku juga sama sih, kita harus jujur juga sama mengukur. Karena dibalik lagi, pasti ada Tuhan yang jati dari atas. Masya Allah, bener banget itu. Nah selanjutnya itu kan ada sila kedua yang merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau menurut kalian masing-masing contoh penerapannya itu apa? Dari ketuaan masih. Oh iya boleh. Wah, kalau menurut aku sendiri sih, jadi tuh di dalam lapangan pasti ada yang namanya perdebatan. Nah, dalam perdebatan itu kita juga harus menghargai hak milik orang juga. Nah, terutama juga harus turunin ego juga sih. Ya, kayak balik lagi lah dengan sila kedua. Kalau menurut aku sih, sila adil dan beradab itu kita kan ke lapangan berarti ketemu banyak orang ya. Itu kita tetap sopan, menghargai. Itu aja sih kalau dari aku. Kalau menurut aku nih, kalau menurut aku ini kita harus menjaga keselamatan diri kita dan tim kita untuk tetap aman dan nyaman. Jadi kalau menurut aku ya, kan kita lagi menjalani praktek kan di lapangan. Ketika bisa ada fasilitas umum, kita harus menjaga fasilitasnya supaya tidak dirusak. Harus menghargai juga fasilitas. Kalau menurut saya, sila kedua itu yang berkenan untuk kehidupan geomatika adalah saling menghargai pendapat orang lain juga. Jangan memandang orang itu sebelah mata. Jadi lebih menghargai aja. Mantap.
Oke, kalau dari aku kan kita ini kan punya kemampuan berbeda-beda kan. Nah, dari kemampuan itu kita tuh tidak boleh ngejudge orang itu. Misalnya ini bisa atau nggak bisa, kita tuh harus saling adil kayak saling menghargai gitu. Betul. Nah, kalau dari aku sendiri, manusia beradab. Kemanusiaan yang beradab ini, jadi kita kan pasti di lapangan tuh banyak yang kita lakuin, mulai ukur poligon sampai detil, bagi-bagi jobdesknya itu disamaratain, jadi supaya semua dari kita tuh bisa. Kalau dari kita sendiri? Kalau dari aku sih itu sama kayak Maya, itu menghargai. Apalagi kalau misalnya kita PBL, pasti itu kan kita ngambil datanya itu di wilayah orang lain. Dan nggak lupa kalau misalnya kita lagi datang ke wilayah orang lain itu, yang penting kita meminta izin dan lebih beradab aja kepada masyarakat lokal. Benar banget. Jadi terus di film juga ada namanya Persatuan Indonesia. Dan dari teman-teman mungkin bisa disampaikan pendapatnya terkait sila ketiga itu apa aja sih? Boleh dong, aku dulu nih. Boleh. Kalau menurut itu kan sila ketiga Persatuan Indonesia. Sebaiknya kita membuat tim kita kompak jadi bersatu seperti itu sih Pak. Oh, enggak apa-apa. Ya, kalau menurut aku sih kan saat ketika kita kan ngerjain PBL misalnya, terus ada sesuatu kesalahan, kita juga harus membantu. Setelah ada perdebatan nih, kita menunjukkan ego kita supaya kita lebih kompak bersatu. Kalau tujuan kita menyelesaikan proyek ya, kita ada sama tanpa ada dengan kesatuan kita sih. Mungkin dari sila bisa nih nyampe. Kalau dari aku sih sama yang kayak dari yang tadi itu kita tuh harus saling kayak nurunin ego kita kayak pendapat itu kita mendengar pendapat teman kita ini dan kita tidak mengambil ego kita sendiri. Kalau dari saya, Persatuan Indonesia kan kalau dalam penerapan hidup dilematika itu dalam sekelompok kalau bisa sama-sama praktikum, sama-sama istirahat, jangan ada yang satu istirahat, jangan ada yang satu praktikum. Benar banget itu. Oh, boleh teman-teman. Kita harus bersatu. Ayo, mungkin bisa dari Pak Ais atau Mila nih. Aku dulu nih. Kalau dari aku sendiri, kita kan banyak orang, pasti banyak pikiran yang beda-beda, pasti ada perdebatan juga. Tapi balik lagi kita harus satu tujuan. Tujuan kita itu menetapkan lokasi yang sudah dibagikan sama dosen. Kalau dari aku sih contoh penerapannya mungkin kalau misalnya kita ada dikasih tugas untuk layout peta itu mungkin bisa mengambil petanya dari RBI yang sudah disediakan oleh negara. Nah itu tujuannya untuk mendukung pembangunan nasional. Dan saya terakhir. Nah, namanya udah namanya Persatuan Indonesia, pastinya nggak jauh-jauh dari namanya kekompakan atau solidaritas dari tim. Jadi misalnya dari tim kita atau teman kita yang sedang sakit di lapangan, angka baiknya kita juga harus menolong dia, jangan ditinggalkan. Jadi karena udah solidaritas, jadi harus tetap bersama-sama. Nextnya berarti pelajaran yang dilakukan kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Atau dulu ya, di sini kita melakukannya musyawarah ya. Misalnya dalam kelompok nih, ada misalnya sesama kelompoknya ada yang memberikan pendapat, jadi harus menghargai pendapat mereka. Selain itu juga dalam mengambil keputusan kita dengan cara berdiskusi bersama, jangan keputusan pribadi misalnya tuh aja yang lainnya nggak berdiskusi gitu. Nah, ya menurutku kita seperti kita memberi tugas dengan kesepakatan bersama. Yang telah kita lakukan kemarin itu kan kita memberi tugas kita semua kita lakukan secara bersama. Ya betul. Bagaimana sih kayak semuanya harus memberi pendapat kalau ada perdebatan. Jadi dimusyawarahkan dulu, diskusi. Jadi kita ada hasil dari musyawarah. Bener banget. Kalau dari aku sendiri, bagi kegiatan yang dipimpin. Gak cuma kita aja yang harus musyawarah. Nah yang dulu menurut aku sebagai ketua kelompok ini jangan diri karena balik lagi kita sama aja, sama-sama berproses. Kalau dari aku sih, misalnya kan kita pas mau data nih, otomatis kayak ada perbedaan kan. Nah, kita tidak boleh kayak kita tuh harus nggak boleh kok bisa kayak gitu. Kita harus kayak ini gimana caranya harus kita selesaikan bareng-bareng untuk mencari solusinya. Gitu. Nah, kalau dari aku, dalam perbedaan pendapat itu pasti sering terjadi. Dengan cara itu juga harus diomongin secara baik-baik, harus berdiskusikan dengan baik dan menurunkan egonya juga dengan baik. Jadi keputusan itu bisa diambil berdasarkan hasil dari diskusi kita. Dan terakhir itu kalau menurut saya sih mungkin sama seperti teman-teman yang lain, yaitu berdiskusi dalam mengambil keputusan seperti kayak menggunakan metode pengukuran apa dalam melakukan praktikum. Dari saya ini terakhir penerapan sila keempat dalam matematika pelajaran berkelompok, yaitu tetap mengeluarkan isi kita musyawarah, tetap mengeluarkan kita ya walaupun jangan memaksa, jangan bentak-bentak. Kalau bisa itu kamu lebih baik secara terima ketikanya tekan struktural. Nah yang terakhir ini kan berarti sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa nih yang mau terakhir yang pertama penerapannya? Habis. Kalau kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sama seperti kita menyajikan data yang transparan dan akurat. Nah, kalau menurut aku ya, ketika kita melakukan PK di suatu wilayah, kita itu bisa pergi ke suatu pihak tertentu dari wilayah yang kita katakan tersebut.
untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dari aku sih keadaan sosialnya itu kan kita pemetaan wilayah ya, itu untuk semuanya ada untuk pribadi. Dan juga di lingkungan kampus itu jangan pernah pilih-pilih teman. Kayak contohnya si A punya laptop lebih mahal, terus si B tidak. Intinya kalau berteman jangan pernah memandang dari covernya. Itu Respect. Respect abang dah. Tapi ada yang kejar. Kalau dari aku keadilan sosial mungkin bisa pas kita ngumpul, kan pasti nggak mungkin kita ngumpul non-stop pas ada istirahatnya. Itu kita harus adil bagi-bagi. Kadang kan istirahat cowok dulu atau cewek dulu. Itu waktunya harus adil sih menurut aku. Kecuali kalau sholat, kalau makan, bilangnya sholat tapi tiba-tiba 1 jam nggak sholat nggak boleh ya? nggak boleh. Tidak boleh lakukan, tidak kan dong? Apalagi waktu selama kita kan mungkin. Mungkin, Sadarus. Lagi berdoa mungkin. Tapi ada itu sih. Setuju. Dari dia Mungkin bisa. kalau dari saya itu penerapan untuk tugasnya itu seperti menggunakan data geospasial untuk tata ruang yang adil. Jadi mungkin jika terjadi pemetaan daerah yang rawan banjir itu semua warganya akan mendapatkan perlindungan. Gitu. Masya Allah. Survei yang mulia. Masya Allah. Benar. Tidak boleh spekulasi, guys. Manipulasi itu memang nggak boleh kawan-kawan. Kamu sama masuk dulu nih. Nah, aku nih ya, aku tuh jadi itu sama yang Pak Is, tapi beda konteks nih. Kayak misalnya ya, kan kita tuh di kerjaan kan ada jobnya nih, kalau masing-masing kayak gitu, ada yang satu nggak kerja, pokoknya semua itu harus kerja, pokoknya bagian sama jobnya masing-masing, terus gantian gitu. Kalau dari Lela gimana? Kalau dari saya sendiri, namanya kita kan keadilan sosial, jadi ketika kita di lapangan itu, kalau yang si satu kelompok kita merasa kepanasan, pinjamkanlah payung itu. Karena nggak semua bisa, iya. Kita pasti di lapangan dan mungkin gimana orang pas-pasan. Tapi kalau bisa ada lagi berbeda. Wah, respect untuk Lela. Setuju. Udah? Udah semua nih? Udah. Nah, kalau dari teman-teman bisa nih menyampaikan kesimpulan dan terkait diskusi kita yang menarik ini. Jadi gimana kesimpulannya nih guys? Kesimpulannya itu Pancasila itu selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam negara, main dan bersosialisasi. Jadi Pancasila itu Penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Oke, cuma itu sih menurutku. Jadi baik lagi kitanya kan, kita bakal bertanya atau enggak. Dan juga Pancasila ini bisa diibaratkan seperti Google Maps. Jadi tuh gini, di saat teman-teman lagi kehilangan arah, terus bingung mau melakukan bagaimana, jadi dengan adanya penerapan sila Pancasila di kehidupan kita, jadinya istilahnya tuh Pancasila itu sebagai pedoman yang kita gitu loh. Menuju kita di jalan, ditetapkan di dalam jalan yang benar. Oke. Kita video Bapak. Tugas satu lagi buat tugas Pak. Oke. Oke. Sekian dari kami. Bye.